Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zainal Mutakin. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang apa itu komponen-komponen dalam lab instalasi listrik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu saklar, MCB, KWH, balas, fitting lampu, sikring, terminal blok, buzzer, dan juga kabel. Yang pertama ada saklar. Saklar adalah perangkat listrik yang mengontrol aliran listrik dalam sirkuit. Saklar ini memungkinkan pengguna untuk menghidupkan atau mematikan perangkat, serta mengubah aliran listrik dalam berbagai jenis, seperti saklar tuas, sentuh, dan otomatis. Saklar sangatlah penting dalam pengoperasian perangkat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dari saklar sendiri, yang pertama yaitu untuk menyalakan atau mematikan perangkat, yang kedua mengalihkan arus listrik, yang ketiga mengatur kecepatan atau intensitas perangkat, dan yang terakhir melindungi perangkat dari arus listrik berlebih. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari saklar itu sendiri. Yang pertama, kelebihan saklar adalah memungkinkan pengendalian aliran listrik, mudah digunakan, dan tidak memerlukan daya tambahan. Sedangkan kekurangannya ialah terbatas pada penggunaan tunggal, potensial massal kontak, dan tidak cocok untuk perangkat cerdas. Berikutnya ada jenis-jenis dari saklar. Yang pertama yaitu saklar tunggal. Saklar tunggal sering digunakan untuk menghidupkan atau mematikan satu sumber daya listrik. Yang kedua ada saklar ganda. Saklar ganda sering digunakan untuk mengendalikan dua sumber daya listrik yang berbeda. Yang ketiga ada saklar sentuh, yang sering digunakan umumnya pada perangkat elektronik, dan ada saklar gerak yang diaktifkan oleh gerakan manusia, sering digunakan untuk pencahayaan otomatis. Selanjutnya ada MCB. MCB adalah pemutus sirkuit otomatis yang melindungi sirkuit listrik dari arus berlebih dan gangguan arus pendek, mencegah kerusakan dan bahaya kebakaran. MCB lebih modern dan praktis daripada pemutus sirkuit tradisional dan tersedia dalam berbagai ukuran untuk berbagai aplikasi termasuk rumah, bangunan komersial, dan fasilitas industri. Selanjutnya, fungsi dari MCB ini melindungi dari arus berlebih yang dapat merusak peralatan, melindungi dari arus pendek yang bisa menyebabkan kebakaran, mengendalikan pasokan listrik, yang terakhir membantu mengidentifikasi kerusakan dalam sirkuit. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari MCB. Kelebihan dari MCB yaitu proteksi kebakaran, yang kedua cepat dalam operasi, dan yang terakhir mudah untuk diatur. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk beban berlebih jangka panjang, tidak memadai untuk beban tahanan tinggi, dan yang terakhir tidak memiliki kemampuan pengukuran. Selanjutnya ada jenis-jenis dari MCB. Yang pertama ada MCB tunggal, yang sering digunakan untuk melindungi sirkuit satu fase. Yang kedua ada MCB ganda, yang sering digunakan untuk sirkuit dua fase. Yang ketiga MCB 3 fase, yang digunakan untuk sirkuit 3 fase. Dan yang terakhir ada MCB diferensial, yang fungsinya untuk melindungi dari arus bocor RCD. Berikutnya yaitu KWH atau KWH meter. KWH adalah alat pengukur energi listrik dalam KWH yang penting untuk mengukur penggunaan listrik di rumah atau bisnis. Mereka bisa mekanis atau digital dan membantu menghitung tagihan listrik dan mengelola penggunaan energi. KWH meter memiliki dua tipe, yaitu digital dan analog. Fungsi dari KWH yang pertama mengukur penggunaan energi listrik dalam KWH, menghitung tagihan listrik pelanggan, memantau dan mengelola penggunaan energi pelanggan, dan yang terakhir menghitung daya peralatan. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari KWH. Kelebihan dari KWH yang pertama akurasi pengukuran, yang kedua transparansi konsumsi,
Dan yang terakhir, kontrol dan pemantauan jarak jauh. Kekurangan dari KWH ialah biaya awal yang relatif mahal. Dan berikutnya, keterbatasan dalam mengukur daya nonaktif. Yang terakhir, perlindungan terhadap manipulasi. Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis dari KWH. Yang pertama, KWH tunggal. KWH tunggal sering digunakan untuk sirkuit satu fasa di rumah, apartemen, dan bisnis-bisnis kecil atau ruko. Yang kedua ada KWH 2 tungkai. KWH ini sering digunakan untuk mengukur dua beban terpisah. Yang ketiga KWH 3 fasa. KWH ini sering digunakan untuk sirkuit 3 fasa dalam industri dan komersial. Dan yang terakhir ada KWH digital dengan tampilan elektronik dan kemampuan penyimpanan data. Dan berikutnya yaitu balas. Balas adalah komponen yang menyalakan lampu TL, tetapi tidak digunakan pada lampu TL LED. Meskipun beberapa orang masih menggunakan lampu TL fluorescent, balas seperti ini masih tersedia di pasaran. Berikutnya yaitu fungsi dari balas. Yang pertama sebagai starter kapasitor, yang kedua menjadi DC to AC converter, dan yang terakhir menjadi receiver. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari balas. Yang pertama, kelebihan dari balas adalah efisiensi energi, umur hidup yang lebih lama, dan penurunan panas. Sedangkan kekurangan dari balas adalah terdapat suara dengung pada lampu TL, ukuran balas yang berat, dan dalam pengoperasiannya harus menggunakan starter. Berikut ini adalah sebagian kecil dari jenis-jenis balas. Yang pertama, balas inverter, balas CSR, dan balas VSR. Berikutnya yaitu fitting lampu. Fitting lampu adalah perangkat untuk menghubungkan dan memegang lampu pada sumber listrik. Ini terdiri dari soket lampu, konektor, rantai, dan juga lensa. Fungsi dari balas fitting lampu yang pertama adalah menghubungkan lampu ke sumber listrik, memungkinkan aliran listrik untuk menyalakan lampu. Yang kedua, memegang lampu dengan aman di tempatnya. Dan yang ketiga, mengarahkan cahaya lampu ke arah yang diinginkan. Kelebihan dari fitting lampu yang pertama adalah kemudahan untuk pemasangan, dan yang kedua fleksibilitas, dan terakhir dapat dikontrol. Dan kekurangan dari fitting lampu yang pertama, tidak tahan lama, keterbatasan desain, dan tidak dapat mengubah spektrum cahaya. Berikut ini adalah jenis-jenis fitting lampu. Yang pertama ada E27 per E26, kedua GU10, yang ketiga G9, dan yang terakhir R7S. E27 per E26 sering digunakan untuk lampu pijar tradisional, dan GU10 sering digunakan untuk lampu halogen atau LED. Yang G9 sering digunakan untuk lampu kapsul halogen juga atau LED. Dan yang terakhir R75 sering digunakan untuk lampu panjang halogen dan LED. Berikutnya yaitu sekring. Sekring adalah komponen keamanan listrik yang melindungi sirkuit dari arus berlebih. Sekring memutuskan aliran listrik jika arus melebihi batas aman dengan melelehkan elemen dalamnya. Sekring digunakan di berbagai aplikasi dan hadir dalam berbagai jenis seperti keramik dan juga thermal. Fungsi dari sekring sendiri yang pertama untuk melindungi kabel dan sirkuit listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh arus berlebih, mencegah gangguan listrik yang dapat mengaruhi peralatan lain dalam sirkuit, dan yang terakhir melindungi komponen elektronik dari kerusakan akibat kelebihan arus. Dan kelebihan dari sekring yaitu proteksi keselamatan, kemudahan pemulihan, dan identifikasi masalah. Dan kekurangannya ialah pemeliharaan rutin, masa pakai terbatas, dan tidak dapat diatur.
Berikut ini adalah jenis-jenis dari sikring. Yang pertama, sikring keramik, sering digunakan di rumah tangga dan sistem listrik domestik. Yang kedua ada sikring tabung, yang memiliki tubuh tabung yang dapat dilepas dan digunakan di peralatan listrik dan industri. Yang ketiga ada sikring thermal. Sikring ini sering digunakan untuk melindungi peralatan dari suhu berlebih. Dan yang terakhir, sikring restable. Sikring ini sering digunakan untuk mengembalikan sirkuit setelah arus berlebih dihapus, digunakan dalam peralatan elektronik. Berikutnya yaitu terminal blok. Terminal blok adalah titik koneksi pada perangkat pencahayaan, memungkinkan arus listrik masuk ke dalam dan keluar. Mereka bervariasi sesuai jenis lampu dan bisa menerima berbagai konektor atau buat sesuai standar kelistrikan. Fungsi dari terminal box sendiri yang pertama adalah memungkinkan penghubungan kabel secara aman dan andal. Yang kedua, dapat mendistribusikan arus dari satu sumber ke berbagai tujuan. Dan yang terakhir, untuk identifikasi kabel atau koneksi dalam sistem yang kompleks. Kelebihannya yaitu dapat mengorganisasi kabel, kemudahan pemeliharaan, dan juga fleksibilitas. Kekurangannya yaitu biaya awal, ruang yang diperlukan, dan juga waktu pemasangan. Berikut ini adalah jenis-jenis dari terminal blok. Yang pertama, terminal skrup. Terminal ini digunakan dengan skrup untuk koneksi. Yang kedua ada terminal pegas, menggunakan klip pegas untuk koneksi. Yang ketiga ada terminal penyambung, koneksi cepat tanpa alat tambahan. Dan yang terakhir terminal elektronik untuk PCB, menghubungkan ke komponen eksternal. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer adalah perangkat elektronik untuk peringatan suara atau alarm. Fungsi dari buzzer sendiri terdiri dari peringatan darurat, alarm kebakaran, pencurian, dan sebagainya, sebagai pemberitahuan umum, sebagai kontrol otomatis, indikator suara dalam permainan, dan yang terakhir pemberitahuan telekomunikasi. Kelebihan dari buzzer yaitu sederhana, peringatan audible, dan biayanya yang terjangkau. Dan kekurangan dari buzzer itu sendiri adalah suara yang monoton, tidak bisa dikendalikan intensitas suaranya, dan yang terakhir terbatas dalam frekuensi. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis buzzer. Yang pertama, buzzer elektromagnetik. Yang kedua, buzzer elektromekanik, buzzer aktif dan pasif, dan yang terakhir buzzer piezoelektrik. Selanjutnya yaitu ada kabel. Kabel adalah bahan penghantar penting dalam komunikasi dan energi. Mereka terdiri dari konduktor, isolasi, pelindung, dan mantel luar. Jenis dan karakteristiknya bervariasi sesuai aplikasi ataupun sesuai pengaplikasiannya. Fungsi dari kabel itu sendiri yang pertama menghantarkan listrik ke peralatan, transmisi data antar perangkat komunikasi, komunikasi telepon, komunikasi jaringan komputer, dan yang terakhir transmisi video dan audio antar perangkat. Kelebihannya yaitu keandalan, keamanan, dan kinerja yang konsisten. Kekurangannya adalah pembatasan fisik, keterbatasan mobilitas, dan yang terakhir rentan terhadap kerusakan. Berikutnya ada sebagian dari jenis-jenis kabel. Yang pertama, kabel listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik. Yang kedua ada kabel jaringan yang sering digunakan untuk perangkat jaringan. Dan yang ketiga ada kabel telepon, dan yang terakhir ada kabel optik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kekurangan silakan tambahkan pendapat Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.